tentang materi pengendalian mikroba dan identifikasi mikroba? Kami dapat 2 tugas Ibu, tugas terstruktur 4 sama 5. Oh, itu materinya tentang apa Mas Rafki? Bisa disebutkan materinya, Ibu agak lupa. Yang terstruktur 5 itu kalau nggak salah mengenai pengendalian mikroba, yang tugas terstruktur 4 itu pertumbuhan mikroba. Oh, pertumbuhan mikroba ya. Oke. Pertumbuhan mikroba. Waduh, mestinya buka Edmodo dulu ya. Atau begini, Ibu terangkan pengendalian dulu sampai jam 11 ya. Terus nanti jam 11 sampai 11.20 mungkin Ibu nggak bisa sampai ini, sampai mestinya kan kita selesai jam 12.10 ya. Nah, mungkin hari ini tapi Ibu sampai 11.30 saja, 20 untuk ngisi kuliah hari ini. Nah, yang jam 11 nanti coba disiapkan, jawaban kalian ya, jawaban kalian yang tugas pertumbuhan, bakteri. Nanti kita ulas bareng. Nah, yang pengendalian apa, mikroba ini Ibu, presentasikan saja materinya. Jadi sambil mencocokkan, menyamakan persepsi lewat tugas yang Ibu berikan minggu kemarin. Ya, gitu ya. Nah, jadi sambil ini coba dibuka masing-masing, file pengerjaan tugasnya, nanti Ibu acak akan meminta bantuan salah satu dari kalian untuk mempresentasikan jawaban tugas pertumbuhan bakteri. Oke, apakah slide Ibu sudah, terlihat di layar kalian? Terlihat Bu. Sudah Ibu. Terlihat Ibu. Oke, terima kasih. Nah, memasuki materi teknik pengendalian mikroba, nah memang ini berhubungan dengan, jadi kalau sebelumnya kita mempelajari bagaimana pertumbuhan mikroba, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan bagaimana kita merekayasa, medium pertumbuhannya supaya dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, kebalikannya pada materi ini kita mempelajari faktor-faktor yang dapat atau hal-hal yang dapat kita gunakan untuk mengendalikan pertumbuhan mikroba. Nah, kenapa dua hal yang bertolak belakang ini kita pelajari di dalam mata kuliah mikrobiologi? Nah, karena memang dua-duanya nanti akan kita aplikasikan. Jadi pada satu kondisi kita ingin memproduksi metabolit dari suatu mikroba, nah maka kita akan membuat atau mendesain sistem supaya mikroba itu bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan metabolit yang kita inginkan. Tapi di sisi yang lain, kita tidak ingin mikroba kita itu kalah pertumbuhannya dengan mikroba yang lain yang ada di sekitar kita, karena di sekitar kita kan mikroba itu sangat banyak. Nah, untuk dapat melakukan hal itu, nah maka kita harus menghambat pertumbuhan mikroba lain yang tidak kita inginkan. Nah, ini yang kita pelajari di bagaimana mengendalikan pertumbuhan mikroba, dalam hal ini secara khusus bakteri. Nah, itu satu poin. Poin yang lain, untuk mencegah kerusakan karena aktivitas mikroba di dalam berbagai bidang ya, entah pangan, kesehatan, dan lainnya. Nah, kita harus menguasai atau mengetahui bagaimana pengendaliannya. Nah, jadi supaya makanan tidak busuk karena bakteri. Nah, kita mempelajari kenapa atau apa teknik yang bisa kita pakai. Dan tentu saja dengan kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian atau teknik pengendalian mikroba yang bisa kita gunakan. Nah, di sisi lain keperluannya, misalnya bagaimana kita merancang suatu obat untuk menghambat penyakit tertentu. Nah, itu kita juga menggunakan dua pengetahuan tersebut. Jadi pengetahuan tentang pertumbuhan dan teknik-teknik pengendalian mikroba. Nah, itu secara global apa fungsinya kita mempelajari dua hal yang bertolak belakang tersebut di dalam mata kuliah mikrobiologi.
Nah, seperti yang Anda sudah baca, jadi ada pengendalian mikroorganisme itu secara umum dapat dibedakan menjadi secara fisika dan secara kimia gitu ya. Kita lihat dulu secara fisika. Secara fisika ini ada menggunakan suhu gitu ya. Jadi menggunakan suhu entah suhu tinggi atau suhu rendah, radiasi dan penyaringan. Dan tekanan osmotik. Jadi ada 4 kelompok gitu ya. Dengan memodifikasi suhu lingkungan, kemudian memberikan energi cahaya atau radiasi, kemudian dengan filtrasi dan dengan pengeringan, tekanan osmotik, sorry. Pengeringan ini sebenarnya termasuk di kategori suhu juga. Nah, ada bermacam-macam, mungkin kalian sudah membaca bedanya satu dengan yang lainnya pada saat mengerjakan tugas. Nah, tapi yang menarik adalah dari metode-metode ini mana yang paling tepat atau mana yang paling efektif untuk mengendalikan mikroorganisme. Nah, jawaban dari pertanyaan itu bisa satu pertemuan jadinya ya. Jadi tidak ada satu metode yang lebih baik daripada metode yang lain karena pengendalian mikroba ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu contohnya karakteristik selnya. Jadi apakah selnya itu mudah rusak dengan pemanasan atau apakah dia suhu optimum pertumbuhannya pada suhu rendah, suhu sedang atau suhu tinggi. Nah, itu yang dipelajari. Jadi faktor internal itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dari selnya. Itu yang mestinya kita pelajari di pertumbuhan mikroba. Nah, sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor yang ada di luar sel. Jadi entah mediumnya, lingkungan medium, komposisi medium. Nah, itu mempengaruhi teknik mana yang kita gunakan untuk melakukan pengendalian mikroorganisme. Contohnya, misalnya apa ya? Sterilisasi susu gitu ya. Sterilisasi susu. Nah, tentu saja kita tidak bisa menggunakan teknik pemanasan pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Nah, jadi kalau Anda ingat penelitian Pasteur yang sehingga namanya digunakan untuk nama teknik pasteurisasi, jadi teknik mematikan mikroba yang ada di dalam susu, yaitu dengan pemanasan pada suhu rendah, suhu 60 selama 30 menit. Nah, kenapa itu yang digunakan? Nah, karena faktor eksternal. Jadi karena susu di luar yang dianggap sebagai eksternal adalah susu yang ada di luar sel ya. Nah, susu itu karakternya dia mengandung protein tinggi. Nah, protein itu mudah terdenaturasi pada suhu tinggi. Nah, sehingga supaya mikroba di dalam susu itu mati tetapi susunya tidak rusak, nah maka teknik pengendalian mikrobanya digunakan teknik pasteurisasi. Nah, memang teknik ini hanya akan membunuh di dalam susu yang tidak membentuk spora. Nah, untungnya apakah itu memang desain dari Tuhan ya, kita tidak tahu. Untungnya, jadi selamat gitu ya. Di dalam susu itu kebanyakan mikroba patogennya sangat mudah rusak karena pemanasan. Nah, sehingga seperti Mycobacterium tuberculosis itu cukup dengan pasteurisasi dia akan mati. Nah, Daneo jika di dalam susu itu ada yang tahan itu Bacillus anthracis misalnya. Untungnya Bacillus anthracis itu tidak habitatnya bukan di susu. Bacillus anthracis itu habitatnya di tanah gitu ya. Nah, kalau di dalam susu itu mengandung Bacillus anthracis,
Nah, teknik pasteurisasi ini ya tidak efektif karena Bacillus anthracis itu sangat mudah membentuk spora pada kondisi yang ekstrim. Sehingga pada saat susunya sudah mendingin, nah spora tadi, spora Bacillus anthracis tadi akan kembali ke sel vegetatif sehingga dia dapat mengakibatkan patogenitas pada yang meminum susu. Nah, tetapi syukurnya di dalam susu itu mikroba-mikroba patogen atau bakteri patogen yang ada di dalam susu itu tipe-tipe yang sangat mudah rusak karena pemanasan. Contohnya Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu kan endemik di Indonesia gitu ya. Jadi hampir semua mungkin sekarang sudah berkurang ya, tapi ya artinya sampai 5 tahun yang lalu penyakit TBC itu masih penyakit yang jumlah penderitanya tinggi di Indonesia. Nah, karena kondisi lingkungan kita itu memang subur untuk pertumbuhan bakteri karena kelembapan tinggi, suhunya juga tidak ekstrim sepanjang tahun. Nah, sehingga Mycobacterium tuberculosis ini hampir dipastikan ada di semua tempat termasuk di susu. Nah, untungnya itu tadi dia mudah rusak karena pemanasan sehingga susunya cukup dipasteurisasi maka sudah aman untuk dikonsumsi. Nah, itu contohnya seperti itu. Tetapi di kasus yang lain, nah itu misalnya kita ingin apa? Apa ya contohnya ya? Daging misalnya ya. Nah, daging itu ada, saya lupa botulinum spesies itu, nah dia kelompok bakteri yang, bisa membentuk spora ada di dalam daging, bisa menyebabkan keracunan bagi yang mengkonsumsi daging yang mengandung botulinum spesies. Nah, itu dagingnya tidak bisa dipasteurisasi atau makanya pemasakan daging itu penting. Nah, karena bisa membunuh mikroba yang, di dalam struktur daging itu dapat membentuk, spora. Nah, itu gambaran ya, jadi gambaran, eee, bagaimana memilih metode yang, tepat. Nah, kemudian misalnya mensterilisasi alat. Nah, itu kalau kamar operasi misalnya seperti Ibu sebutkan di awal perkuliahan dulu, ya nggak bisa hanya dengan dipel, dengan disinfektan gitu ya, kemudian semua peralatan itu dilapi gitu ya, butuh butuh ya capek lah bayangkan semua alat alat, lantai, dinding di ruang operasi itu kalau mau mensterilkan misalnya dipel, dilapis satu-satu, nah itu tidak efektif juga dan memakan waktu yang lama. Nah, sehingga kalau seperti itu mensterilkannya menggunakan sinar UV yang, sekarang ya memang yang itu yang terjadi di rumah sakit itu, nah disterilkan dengan lampu UV dan memang harus lama, nggak mungkin cuman 10, 15 menit dan dengan lampu UV yang cukup banyak karena ruang operasinya kan cukup besar. Nah, seperti itu. Kemudian untuk sama sekali tidak bisa dipanaskan. Seperti apa mengendalikan mikroba yang ada di situ. Nah, tidak boleh pakai teknik pembakaran atau pemanasan atau radiasi karena radiasi pun juga, mengakibatkan panas gitu ya. Apalagi, radiasi ini kan sebenarnya memberikan energi pada suatu molekul. Nah, dalam bentuk energi foton kalau Anda masih ingat fisika dulu ya. Nah, energi foton ini dapat mengeksitasi elektron yang ada di ikatan dalam suatu senyawa. Nah, kalau energinya terlalu besar, maka ikatan itu bisa sampai putus. Kalau energinya kecil, nah maka, eksitasi elektron tadi bisa mengakibatkan perubahan ikatan, atau ya bahkan pemutusan ikatan. Sehingga senyawanya menjadi, radikal gitu ya, menjadi peroksid ya menjadi mengandung senyawa yang mengandung radikal. Nah, senyawa yang radikal ini sangat mudah mengoksidasi senyawa-senyawa lain yang ada di dalam sel. Nah, sehingga, senyawa yang lain itu juga akan berubah, kalau berubah strukturnya ya berubah fungsinya, sifatnya berubah fungsinya. Nah, ini salah satu teori yang dipakai untuk menjelaskan,
mengapa terjadi kanker gitu ya. Walaupun kalau dijustifikasi penyebab kanker itu sendiri tidak ada satupun dokter yang menjustifikasi karena misalnya kebanyakan makan A gitu ya mengakibatkan kanker, tidak ada yang akan mengklaim declare itu, sejelas itu, tetapi diduga mengakibatkan peluang terkena kanker menjadi lebih besar. Nah, dalam teori salah satu teori penyebab kanker, nah itu karena salah satunya tingginya senyawa radikal di dalam sel. Nah, senyawa radikal ini memicu oksidasi DNA. Nah, DNA yang teroksidasi tentu saja akan berubah template-nya kan, sehingga mengganggu replikasi dan sebagainya. Nah, di satu kondisi, hal-hal itu dapat menyebabkan pengendalian replikasi atau pengendalian transkripsi dan translasi itu mati gitu ya. Nah, sehingga produksi sel itu tidak terkendali. Nah, makanya kenapa jaringan kanker itu pertumbuhannya akan lebih cepat daripada sel normal. Nah, karena pada sel kanker itu pengendalian proses metabolisme ataupun proses apa duplikasi selnya yang terlibat dalam duplikasi selnya itu mati gitu ya, off. Nah, sehingga ya dia akan dihasilkan secara terus-menerus dan tidak terkendali. Nah, ya itu agak panjang memang jadinya ceritanya kemana-mana ya. Nah, bagaimana untuk faktor eksternal yang sama sekali tidak bisa dengan cara tadi? Nah, ada satu cara yaitu dengan filtrasi. Jadi filtrasi ini ya sama seperti Anda memeras air santan itu ya. Cuman bedanya saringannya tidak segede itu. Saringannya pori-porinya kecil, lebih kecil daripada ukuran diameter mikroba. Nah, mikroba terkecil, mikroba ya kita bicara mikroba kalau bukan bicara bakteri. Nah, bakteri yang dianggap terkecil itu E. coli dengan diameter paling panjang sekitar 1, sekian mikrometer. Diameter terpendeknya memang kurang dari 0,5 gitu ya. Tapi yang terpanjang rata-rata itu 1 mikrometer. Nah, kalau medium atau larutan yang mengandung bakteri itu kita lewatkan saringan yang ukurannya 0,22 artinya itu kan lebih kecil daripada ukuran ukuran bakterinya. Nah, maka bakteri tadi akan tertinggal di kertas saring, di filternya. Sedangkan yang lolos atau filtratnya itu sudah tidak mengandung mikroba. Nah, itu kasuistik ya. Jadi mana metode yang lebih baik itu sangat tergantung dari kasus yang sedang kita hadapi. Metode pengeringan ini secara umum memang akan menurunkan nilai activity water. Jadi activity water itu adalah kadar air yang diperlukan agar suatu mikroba di situ dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, bakteri itu memerlukan kadar air yang lebih tinggi daripada kapang. Jadi kalau activity water itu skor indeksnya 0,9, kalau kapang itu 0,7. Nah, sehingga pada makanan-makanan yang kering Anda tidak akan menjumpai makanan itu kadaluarsa karena serangan bakteri, tetapi lebih pada serangan kapang karena yang bisa tumbuh di makanan yang kering itu kapang. Kalau bakteri dia harus basah, harus banyak proteinnya gitu ya. Nah, kalau Anda enggak percaya ya misalnya ibu Anda masak sayur santan gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan basi kalau dia berlendir itu, nah itu karena aktivitas bakteri di situ. Makanya ibu Anda itu sudah melakukan pengendalian mikroba dengan menghangatkan sayur berkali-kali gitu ya. Nah, itu maksudnya mengendalikan mikroba di dalam sayur, bakteri dalam sayur itu biar mati. Nah, sehingga sayurnya tetap bisa dimakan berhari-hari. Tapi kalau sayur yang mengandung protein tinggi tidak Anda lakukan pengendalian mikroba, dimasak pagi mungkin malam itu sudah berlendir, baunya nggak enak gitu. Nah, itu karakter dari di situ terjadi pertumbuhan bakteri. Tapi kalau pada roti itu ya Anda biarkan, nah itu
Anda nggak akan menjumpai rotinya menjadi jembek-jembek panas cair gitu, enggak, tapi rotinya tetap kering, cuman nanti ada kayak spot-spot warnanya hitam, hijau, kuning. Nah, itu karena aktivitas, kapang. Nah, teknik yang lain tekanan osmosis. Nah, ini saya lupa apa di kelas ini apa di kelas lain ya. Jadi kita pernah membicarakan contohnya tekanan osmotik ini kita mengendalikan pertumbuhan mikroba pada buah-buahan yang kita maniskan atau yang kita asinkan gitu ya. Jadi intinya buah-buahan itu kita tempatkan pada larutan gula atau garam. Nah, karena gula atau garam itu dapat meningkatkan tekanan osmotik. Tekanan osmotik. Nah, kita memandang faktor internal itu adalah sel bakteri. Sehingga kalau ada sel mikroba atau sel bakteri di dalam proses asinan itu, nah dia akan mati. Kenapa? Karena di dalam larutan asinan tadi atau di luar sel bakteri di proses itu kan osmotiknya tinggi. Maka air akan keluar dari dalam sel mikroba ke luar sel. Akibatnya mikrobanya akan mengkerut dan terjadi kematian. Nah, teknik yang lain pendinginan walaupun tidak terlalu banyak digunakan, karena, ini lebih mahal ya, karena membuat suhu dingin itu juga perlu energi yang besar. Nah, kalau Anda lihat ini juga ada batasnya. Jadi misalnya kulkas Anda kalau tidak Anda bersihkan, nah walaupun sudah dingin gitu ya. Nah, satu saat juga akan bau, kemudian Anda lihat, oh karena ada tumbuhnya kapang, mikroba di dalam kulkas. Nah, itu menunjukkan bahwa di dalam kulkas itu ditumbuhi oleh mikroba, sikrofil. Jadi mikroba yang suhu pertumbuhannya itu di sekitar 0 sampai 5, derajat. Nah, ini adalah gambar-gambar bagaimana kita memanfaatkan teknik pengendalian mikroba untuk bekerja di laboratorium. Nah, ini contohnya yang kayak rantang susun ini. Rantang susun ini itu adalah, tempat untuk memasukkan media atau alat yang akan kita autoklaf. Autoklafnya ini di sebelah yang kotak itu ya. Nah, autoklaf sendiri adalah pemanasan pada suhu tinggi yang menggunakan panas uap air. Jadi di sini, diberi tekanan, sehingga suhu titik didih air itu lebih tinggi daripada 100 derajat Celcius. Nah, jadi di dalam autoklaf itu suhunya sebenarnya 121 derajat Celcius karena tekanan di dalam autoklaf itu dinaikkan, tidak 1 atmosfer tapi, berapa 15 lb itu ya, saya lupa, tapi di atas 1 atmosfer. Nah, akibatnya titik didih air juga akan meningkat jika tekanan di dalam satu sistem itu, meningkat. Nah, jadi kalau air di panci Anda mendidih suhu, sekitar 100, nah di autoklaf ini dia mendidih di suhu sekitar 125 derajat Celcius. Nah, ini biasanya digunakan untuk mengendalikan mikroba, di dalam medium, produksi yang kita gunakan gitu ya. Nah, kemudian di sebelah ini ada, pemberian sinar gamma gitu ya. Nah, sinar gamma ini energinya sangat kuat sehingga memang dapat memutuskan ikatan. Nah, kalau ikatan yang putus itu adalah ikatan pada protein atau bahkan pada DNA, nah akan kemungkinan besar, ya menyebabkan kematian dari mikroba, tersebut. Kemudian filtrasi, ini alatnya yang ini yang seperti gangsing ini, itu di tengah gangsing itu ada filternya. Ini namanya laminar airflow, mungkin di kelas praktikum sudah diberikan gambarannya, seperti apa oleh Bu Mardiana. Nah, jadi di sini itu, udara yang keluar di ruang ini dihembuskan keluar dan udara itu adalah udara, steril. Nah, ini secara fisika hanya untuk menghambat masuknya udara dari luar yang, penuh mikroba tidak masuk ke dalam ruang, laminar airflow ini. Nah, kemudian di sini juga biasanya dilengkapi dengan lampu UV. Nah, jadi sebelum digunakan lampu UV-nya dinyalakan dulu selama 15 menit, supaya, mikroba yang ada di dalam ruangan itu mati. Nah, kemudian pada saat kita bekerja kadang masih ditambah dengan nyala api.
Nah, itu untuk memastikan bahwa ruang kerja kita itu steril dari mikroba, sehingga tidak ada bakteri kontaminan yang ikut juga tumbuh di dalam perlakuan yang kita berikan. Oh, tinggal 1 menit lagi jam 10 ya. Nah, kemudian pengendalian mikroba secara kimia, nah itu terbagi menjadi 2. Jadi yang mekanismenya tidak spesifik, jadi seperti klorin, iodin, alkohol, fenol, dan turunannya, kemudian deterjen, logam berat, senyawa aldehid, etilena oksida. Nah, ini disebut disinfektan dengan ciri bahwa mekanisme membunuh mikrobanya di sini tidak spesifik. Jadi misalnya logam berat itu mendenaturasi protein. Protein apa ya? Protein apa saja, pokoknya protein punya struktur hierarki protein, struktur primer, sekunder, tersier. Nah, maka kalau ada interaksi elektrostatik atau ada residu asam amino yang yang anion gitu ya. Nah, ini logam berat akan berikatan di situ, akan mengakibatkan denaturasi sehingga proteinnya rusak. Nah, apa hubungannya ini dengan sifat antimikroba? Ya, Anda harus memandang mikroba itu adalah material yang mengandung protein ada di dinding selnya. Jadi kalau Anda lihat dinding sel bakteri itu juga mengandung protein. Nah, kalau protein di dinding sel itu rusak, maka permeabilitas selnya juga akan terganggu. Dengan permeabilitas sel akan terganggu, nah ya akan terjadi ketidakseimbangan dan akhirnya metabolisme di dalam sel tidak jalan. Nah, itu juga mengakibatkan kematian. Nah, itu kalau dia menyerang protein yang ada di luar sel. Kalau dia bisa masuk ke dalam sel, akan lebih berat lagi. Semua protein fungsional di dalam sel itu akan terdenaturasi, tentu saja metabolisme akan macet, tidak terjadi pertumbuhan, bahkan mungkin langsung mengakibatkan kematian. Nah, sayangnya karena mekanismenya ini tidak spesifik, ya ketemu protein apa saja akan dirusak, termasuk misalnya protein sel inang. Sel inang di sini siapa? Manusia. Makanya disinfektan pemakaiannya tidak untuk diminum, tetapi dioleskan di luar tubuh. Bu Evi kayak orang jualan obat jadinya ya. Ya, kenapa kalau diminum? Nah, hari ini memang Bu Evi tidak membuka sesi Bu Evi nanyain satu-satu. Nah, tentu saja Anda ingat bahwa kalau diminum itu kan melewati mulut, kerongkongan, lambung dan sebagainya. Nah, mulut kita saja itu terdiri dari lapisan protein. Di bibir Anda itu ada banyak protein di situ, apalagi masuk ke dalam ada enzim yang untuk mengunyah dan sebagainya gitu ya, untuk melumatkan pati dan sebagainya. Terus di kerongkongan kerongkongan kita itu penuh dengan protein jaringannya. Nah, Anda bayangkan kalau itu dilewati oleh disinfektan ini dan akan rusak semua, ya makanya dapat mengakibatkan kematian. Jadi tidak ada disinfektan yang dianjurkan untuk pemakaian oral ya. Kalau ada itu memang untuk bunuh diri. Cuman ya prosesnya lama, bunuh diri pakai ini, enggak canggih. Kalau mau bunuh diri itu pakai garam-garam anorganik yang dosisnya hanya part per billion, kecil sekali, bahkan kalau diidentifikasi pakai instrumen itu tidak terdeteksi adanya di dalam aliran darah. Nah, itu bisa mengakibatkan kematian. Nah, ini orang anor yang punya rahasianya, garam-garam mematikan apa yang tidak terdeteksi oleh instrumentasi. Nah, mungkin kayak Pak Munir itu meninggal di dalam pesawat dulu ya, kejadian tahun berapa itu, kemudian dianalisis kadarnya tidak mengandung arsen, ya memang yang bisa membunuh cuman arsen. Banyak garam selain arsen yang dapat membunuh manusia dalam waktu yang sangat cepat tanpa terdeteksi instrumentasi, karena kadarnya sangat kecil sudah bisa mematikan. Ya kalau mau masuk dunia kriminal ya memang agak, tapi kalau nggak psikopat biasanya nggak tertarik yang kayak gitu-gitu itu. Ya Bu Evi kadang-kadang memang agak sedikit suka cerita psycho thriller gitu ya. Nah, jadinya agak terpengaruh. Nah, begitu ya. Nah, jadi bedanya senyawa kimia sebagai antimikroba itu ada 2. Jadi senyawa kimia yang mekanismenya sangat umum,
sehingga ini juga membahayakan sel inang, maka dia tidak dianjurkan untuk penggunaan dikonsumsi oleh manusia. Nah, tapi kalau penggunaan oral saja itu diperbolehkan. Yang banyak adalah misalnya alkohol. Nah, nanti kalau kalian berkesempatan vaksin lagi ya, kalau kecil dulu kan sudah lupa divaksin seperti apa. Nah, itu pasti di swab dengan tisu alkohol. Nah, karena itu akan membunuh mikroba yang ada di sekitar kulit kita sebelum suntik itu masuk. Kan alat suntik itu masuk itu kan bolong, nggak mungkin kulit Anda itu nggak bolong ya. Nah, pada saat bolong itu kan ya mikroba yang ada di sekitar kulit akan ikut masuk. Nah, ini bisa mengakibatkan infeksi. Makanya sebelum suntik Anda akan diusap dulu dengan alkohol. Kalau sampai Anda nggak diusap dengan alkohol langsung disuntik itu namanya malpraktek. Anda bisa dapat uang yang banyak dari menuntut malpraktek dokter gitu ya. Ya, tapi nggak mungkin lah dokternya sampai lupa. Itu mati konyol namanya. Kalau sampai dituntut malpraktek hanya karena hal yang seurgen tapi sesepele itu. Nah, senyawa kimia tipe yang kedua yang disebut kemoterapi, tapi kita tidak mengenal kemoterapi di masyarakat itu seperti ini ya. Jadi antibiotik itu sebenarnya adalah kemoterapi. Jadi pemberian senyawa kimia dengan tujuan menekan pertumbuhan bakteri atau mikroba. Awalnya dulu itu disebut sebagai istilah kemoterapi. Tapi kemoterapi yang dikenal di masyarakat adalah pemberian ya senyawa kimia untuk pengobatan kanker. Nah, padahal tidak hanya sel kanker, semua mikroba yang kita treatment dengan pemberian antibiotik itu ya masuk kemoterapi. Atau tidak hanya antibiotik, tapi senyawa-senyawa fitokimia dan sebagainya. Nah, itu juga sudah termasuk kemoterapi. Nah, bedanya di sini mungkin yang sudah mengerjakan sudah tahu ya arahnya kemana. Nah, kalau antibiotik ini punya sistem kerja yang spesifik. Mungkin nanti Anda akan mempelajari lebih lanjut lagi di mata kuliah bioesse, tapi itu mata kuliah pilihan ya. Jadi ada bedanya bagaimana penisilin, clindamycin, tetrasiklin, atau golongan sulfanolamid. Nah, itu dapat menghambat pertumbuhan mikroba. Nah, berbeda dengan senyawa kimia yang tadi Ibu jelaskan di awal. Nah, ini juga senyawa kimia, antibiotik itu bukan senyawa kimia, ini senyawa kimia, dia punya struktur kimia juga, tetapi karena mekanismenya spesifik, nah dia disebut sebagai golongan sendiri, tidak disinfektan tetapi antibiotik. Jadi ada yang menyerang enzim tertentu yang ada di mikroba. Enzim ini tidak ada di dalam sel manusia sehingga dia aman untuk digunakan secara oral atau diminum. Nah, itu syarat antibiotik. Jadi dia memiliki mekanisme spesifik hanya terhadap bakteri untuk menghambat pertumbuhan bakteri tersebut, tetapi tidak berinteraksi dengan atau tidak terlibat atau menyerang perangkat dalam metabolisme sel inangnya. Nah, itu syarat utamanya. Nah, untuk jenis-jenisnya memang sangat banyak. Tapi masing-masing itu punya spesifikasi tertentu. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti di mata kuliah bioesse. Nah, sudah jam 11 sampai di sini. Sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pasti terlalu cepat ya. Tapi mungkin dari yang cepat itu ada yang Anda bingung dan Anda ingin tanyakan, silakan. Tidak ada? Ya, tidak ada, kayaknya bingung semua. Biar aja wis, nanti bacaan sendiri lagi ya, biar nggak bingung. Nah, selanjutnya saya minta salah satu untuk sukarela men-share jawaban tugas terstruktur 3. Silakan siapa yang mau berkorban untuk hari ini? Berkorban jangan, nggak dapat pahala nanti. Yang mau bersedekah, men-share jawabannya? Saya tunggu ya sampai 1 menit. Kalau nggak ada ya kita lewat saja, saya tutup kuliahnya.
Ya Najla, tadi kok unmute? Kamu mau bersedekah? Iya Bu, saya Nisa sama Nisfa. Nisa sama Nisfa. Ya, silakan. Sebentar Bu. Oke, saya minum dulu ya. Dari tadi pagi soalnya saya nyepret di depan laptop. Kenapa Dek? Ada masalah apa? Belum bisa di-share? Oke, sebentar ya. Sampai jam. Oke, ini jawaban kelompoknya Najla, Nisa, Nisfatul Amawardania. Terima kasih ya untuk kelompok ini bersedia meng-share jawabannya. Coba dibacakan Mbak, gantian ya, jangan Mbak Najla semua. Silakan siapa ini yang mau membacakan nomor 1 dulu? Oke, Dek. Apa Ibu tak yang bacakan? Ya wes ini tak bacakan wes. Weh dijaluki tulung uangnya yo. Saya nggak apa-apa Bu. Saya bacakan nomor 1. Ya. Nomor 1, definisi pertumbuhan pada mikroba memiliki makna yang berbeda dengan makna pertumbuhan pada hewan dan tumbuhan. Pada tumbuhan diartikan sebagai pertambahan jumlah sel dalam organisme yang menyebabkan organisme tersebut bertambah besar secara ukuran. Sedangkan pada mikroba, pertumbuhan diartikan sebagai pertambahan jumlah sel yang berarti juga pertumbuhan jumlah organisme. Sel pada mikroba juga bisa mengalami pertambahan total massa sel, namun tanpa diikuti perubahan individu organisme. Ya. Nah, Ibu. Oke, terima kasih. Mbak siapa tuh tadi? Nisa. Oh, Mbak Nisa. Ya, terima kasih ya Mbak Nisa ya. Oke, jadi saya kira nomor 1 kalau memang Anda membaca buku Pelkar, jawabannya pasti ini. Nah, cuman apakah kalian paham atau tidak? Nah, itu hal yang lain lagi. Ya, jadi sedikit Ibu komentari saja. Jadi pertumbuhan sel pada mikroba memang tidak berkonotasi pada perubahan bentuknya seperti pada manusia. Yang namanya pertumbuhan itu dari embrio, bayi, balita,
remaja, dewasa, tua gitu ya. Itu pada manusia dan hewan. Sedangkan pada mikroba yang dimaksud dengan pertumbuhan lebih ke pertambahan jumlah selnya. Kalau jumlah selnya bertambah, tentu saja total massa selnya akan bertambah. Nah, sifat ini yang bisa kita pakai untuk menghitung berapa jumlah sel di dalam suatu sampel. Kenapa? Karena selnya itu sama. Jadi kalau dia bertambah besar, bertambah banyak, nah maka dia akan sampai ke dimensi yang bisa kita lihat, yang kita sebut sebagai koloni. Nah, kalau satu sel saja kita tidak bisa melihat. Tapi kalau sel itu bertumbuh menjadi banyak, nah dia akan sampai ke ukuran yang bisa kita lihat yang kita sebut koloni. Jadi kalau Anda lihat plate gitu ya, sudah pernah jalan ke IG-nya apa mikrobiologi note atau yang site apa IG-IG yang sejenis itu. Nah, Anda kan sering ketemu itu ya. Jadi plate blood plate, E. coli in blood plate atau E. coli in apa coloring apa gitu ya. Nah, itu kan ada titik. Nah, satu titik itu terdiri dari sel yang sama sehingga dia membentuk koloni yang spesifik. Nah, itu mungkin untuk memperjelas nomor 1. Ya, sekarang nomor 2 silakan diangkat sampai jawabannya. Nah, ini kalau dibuat diskusi agak lama. Nah, Ibu akan ditator ini hari ini. Nah, ada medium LB dan medium NA atau NB ya. Jadi A atau B itu adalah simbol atau istilah atau singkatan dari kalau A itu agar, kalau B itu broad. Nah, itu sudah pasti seperti itu. Jadi kalau B itu broad cair, medium cair. LB berarti LB berarti Luiri Bertani medium broad. Jadi medium cair dari Luria Bertani. Jadi ini nama orang. Nulisnya L-nya betul, B-nya salah ya. B-nya harusnya B-nya besar juga karena ini nama orang gitu. Nah, itu medium cair, isinya di situ ada pepton, ada ekstrak ragi, ada NaCl. Nah, di dalam bab pertumbuhan mikroba, Anda kan mempelajari faktor-faktor pertumbuhan mikroba itu memerlukan sumber C, sumber N, sumber apa lagi? Sumber yang lain ya, mineral, vitamin gitu ya. Nah, kita lihat pepton memiliki fungsi sebagai hidrolisat protein yang dapat mengandung vitamin, karbohidrat. Nah, ini pepton adalah hidrolisat protein. Nah, ini sudah benar. Hidrolisat protein itu adalah hidrolisis protein. Jadi ada satu protein yang besar, apakah itu albumin atau kolagen atau yang lain. Nah, ini yang tidak terlalu diketahui, tapi protein itu adalah hasil hidrolisis dari suatu protein yang lebih besar. Nah, artinya strukturnya lebih kecil. Nah, karena dia protein itu adalah sumber nitrogen. Nah, karena pepton itu hasil hidrolisis, maka dia adalah sumber nitrogen yang mudah dicerna. Tentu saja di situ tidak ada vitamin atau apalagi karbohidrat karena dia hasil hidrolisat suatu protein. Jadi cuman ada produk dari hidrolisis suatu protein. Nah, ini yang saya luruskan. Jadi pepton itu seperti itu. Nah, beda dengan ekstrak ragi. Ragi itu adalah sel hamir, sel utuh yang kemudian diekstrak, dihidrolisis lah misalnya. Sama hidrolisisnya, tetapi berbeda komponennya. Karena kalau di dalam ekstrak ragi, nah itu tidak hanya mengandung sumber N, tetapi juga sumber karbohidrat, vitamin, asam amino, mineral, dan sebagainya yang menyusun suatu sel. Nah, jadi ini dia medium kompleks yang kaya karena sekaligus di situ ada sumber C, ada sumber N, ada sumber mineral, karbohidrat, sudah C tadi ya, vitamin, dan suplemen yang lain yang ada di dalam satu sel. Nah, yang ada di dalam sel ragi, semua komponen yang ada, senyawa yang ada di dalam sel ragi itu ada di dalam ekstrak ragi. Nah, sedangkan NaCl ya ini mesti ngambil dari Mbak Google ini.
langsung fungsi NaCl, maka akan keluar menghambat pertumbuhan bakteri. Padahal kan konteks cerita kita itu medium. Medium itu digunakan untuk pertumbuhan. Jadi kalau jawaban Anda di situ NaCl menghambat pertumbuhan, berarti Anda tidak melihat konteks ceritanya. Untuk kelompok yang presentasi jangan baper ya, maksudnya justru dengan seperti ini Anda akan hafal gitu ya. Makanya saya tahu kenapa kalian kalau disuruh sedekah untuk share jawaban itu, nah antara iya dan tidak karena nanti dibully sama Bu Evi jawabannya. Nah sebenarnya dibulinya itu enggak masalah kalau Anda ambil positifnya. Anda pasti ingat, akan selalu ingat, oh jawaban saya disalahkan sama Bu Evi. Beda dengan yang jawabannya kita tidak bahas di forum ya. Ya Anda tidak punya kenangan yang memorable gitu ya. Tapi kalau yang dibahas di kelas itu pasti akan terkenang. Waktu di kelas disalah-salahin sama Bu Evi, dijelek-jelekin lagi. Akhirnya pasti ingat. Nah, dengan seperti itu ya bedalah pengalamannya. Nah, saya mengharap kelompok ini mengingat ya. Jadi kalau mengerjakan soal tidak hanya teorinya, tetapi konteks ceritanya itu apa. Nah, ini yang literasi kita tentang ini yang memang kurang sehingga orang Indonesia itu sangat mudah termakan hoak gitu ya. Nah karena itu tadi, jadi kalau baca cuma baca doang, tidak diruntut lagi ceritanya itu di mana. Ini tidak salah menghambat pertumbuhan bakteri karena memang NaCl itu salah satunya kita gunakan tadi ya di pengendalian mikroba tadi kan masih ingat. Asinan, perkara asinan tadi. Jadi buah itu kita tempatkan ke larutan yang mengandung NaCl supaya tekanan osmotiknya tinggi. Nah, itu dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Itu cerita di asinan. Sekarang NaCl di dalam medium Luiri bertani. Salah total kalau Anda menyebutkan menghambat pertumbuhan. Nah, kalau menghambat pertumbuhan ngapain dia ada dalam medium itu? Nah, jadi NaCl di sini benar untuk meningkatkan kadar konsentrasi osmotik di dalam medium. Tetapi tujuannya apa? Tujuannya supaya tekanan osmotik di medium dengan tekanan osmotik di dalam sel itu sama. Kalau tekanan osmotik di dalam sel sama, maka sel itu tidak lisis. Nah, ini yang tidak kalian pertimbangkan pada saat menulis jawaban ini di sini. Jadi namanya medium pasti digunakan supaya bakterinya di situ tumbuh dengan nyaman, dengan senang hati. Jadi dia berkembang biak dengan cepat. Nah, jadi nggak mungkin jawaban ini. Nah, paham ya? Yang tidak saya tayangkan di sini kalau jawabannya juga sama, silakan langsung dicoret di filenya, dikasih tanda besar gitu ya. Jawaban ini tidak sesuai dengan konteks tujuan dari medium. Oke, kita lanjut ke medium nutrien. Dinaikkan Mbak. Nah, medium nutrien agar ya yang diminta nutrien agar. Kalau tadi kan LB broth, jadi itu medium cair. Nah, kalau nutrien agar di sini terdiri dari pepton, ekstrak daging sapi dan agar. Nah, ini sama pepton tadi. Nah, ini sudah yang benar ini nih. Kalau jawaban yang atas tadi, nah itu saya tuh kadang-kadang juga Anda itu kalau ini kan sama, terus kenapa kalau di LB tadi seperti itu jawabannya, kalau di sini jawabannya seperti ini. Nah, ini kan bisa jadi yang mengerjakan beda, mencari di Mbak Google-nya berbeda, atau kemudian bernalarnya pada saat memasukkan jawaban di sini berbeda. Nah, jadi itu nak caranya dosen mengkoreksi jawaban Anda itu. Jadi bisa saja soal open book gitu ya, open gadget sembarang wis. Dengan soal yang sama, pasti jawaban antar kalian itu berbeda. Karena di situ ada proses berpikir atau tidak. Dan kalau kalian nyontek itu juga kelihatan. Atau nyonteknya agak canggih gitu ya, diparafrase dulu. Nah itu enggak kelihatan, tapi kalau nyonteknya sama persis, urutan kalimatnya, urutan katanya tanpa kalian mau bersusah payah memparafrase, ya ketemon dengan mudah oleh dosen. Nah kalau dosennya lagi kenceng-kencengnya, dua-duanya dicoret, gak dapat nilai.
Tapi kalau ya namanya lagi ini ya, lagi tenang hatinya gitu ya. Ya namanya juga mahasiswa, ya sudahlah asal tidak semuanya gitu ya, masih dikasih ini. Jadi kalian tuh sering-sering berdoa kalau saatnya koreksian soal itu, dosen Anda itu terpenuhi apa ininya kebutuhan lahir dan batinnya sehingga kalau mengkoreksi itu tidak ngegas gitu ya, salah dikit coret gitu. Ya. Oke, sekarang ekstrak daging sapi. Nah, ekstrak daging sapi namanya juga ekstrak daging. Anda tahu lah daging itu isinya apa saja. Itu biasanya soal pretest kalau praktikum itu memang ngono tok. Apa komposisi susu? Nah, pasti yang dijawab duluan H2O. Kalau kecuali soalnya apa komposisi susu selain H2O lah lagi terus bingung. Ya, jadi ekstrak daging artinya semua biomolekul yang ada dalam daging itu ada di dalam ekstrak tersebut. Nah ini sudah benar nih sebagai sumber karbon, nitrogen, vitamin, garam, mineral juga di situ ya. Nah artinya ekstrak daging dan ekstrak yeast ini adalah komponennya komplit. Nah, sehingga medium LB dan medium Na ini adalah medium yang kaya. Nah, biasanya dia digunakan untuk membuat semua mikroba yang ada dalam sampel itu bisa tumbuh di situ. Nah, ini salah satu jenis rich medium atau medium kaya gitu ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya tekankan di sini. Kita bisa lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3 ya. Bakteri proteolitik termofilik anaerob dari sumber air panas. Dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, susu skim, diinkubasi di suhu ini. Ya, jadi ini tuh intinya bagaimana kondisinya. Ya kalau proteolitik berarti mediumnya supaya kita tahu di situ dia mampu mendegradasi protein, maka mediumnya harus mengandung protein tinggi. Jadi bisa menggunakan medium susu skim. Nah, kemudian termofilik artinya dia suka tumbuh di suhu yang tinggi, maka kita menggunakan suhunya tinggi. 50 ini kurang ya kalau untuk termofilik sebenarnya harus minimal 60 atau kalau bisa 70 ke atas. Nah, tapi ini sudah oke lah, ranahnya sudah masuk. Kemudian anaerobik. Nah, ini anaerobiknya yang kurang. Jadi karena dia anaerob itu apa? Anaerob itu tidak memerlukan oksigen untuk pertumbuhannya. Nah, Anda harus membuat kondisi anaerob. Kondisi anaerob itu kalau di lab seperti apa? Apakah harus di inkubator yang vakum atau kita tidak memberikan aerasi atau seperti apa. Nah itu untuk jawaban kelompok ini sudah bagus, cuman kurang yang kondisi supaya yang tumbuh di situ anaerob. Karena kalau tidak diatur, maka yang tumbuh nanti adalah proteolitik termofilik aerob. Nah itu, sehingga tidak seperti yang kita inginkan. Nah saya harap bisa dipahami untuk nomor 3. Sekarang kita nomor 4. Waktu generasi setiap bakteri berbeda-beda. Ada yang hanya 15-20 menit, ada juga yang sampai berjam-jam. Suatu spesies bakteri bisa saja mempunyai waktu generasi yang berbeda diantaranya karena perbedaan nutrien sesuai tidaknya kondisi fisik tempat bakteri nutrien itu tumbuh. Oke, benar sekali ya. Ini jawabannya kelompoknya Najla. Saya kira memang kelompoknya Najla memang membaca buku Pelkar sehingga jawabannya relatif semuanya aman gitu ya. Cuman sedikit saja detail-detailnya tadi yang kurang tepat. Jadi ini kalau ya skor mungkin sudah di atas 80 ini nilainya. Ya. Oke, selamat ya kalau kelompok 4. Nah, nanti kalau UTS ya seperti itu. Terus soal UTS-nya Bu Evi itu tidak karena Bu Evi terus terang tidak bisa bikin soal hot yang pilihan berganda. Itu tidak keahliannya Bu Evi memang. Nah, Bu Evi biasanya soalnya esai, apalagi untuk model online seperti ini. Nah, kalau soalnya ABCD, aduh walau alam.
nanti saya itu suudon karena saya capek bikinnya, terus Anda contek-contekan entah lewat WA atau lewat apa gitu ya, sehingga supaya kita tidak saling suudon, soalnya esai, waktunya terbatas, Anda enggak masalah mau open book asal tidak tuker-tuker jawaban ya. Saya berharap tidak itu karena UTS itu untuk Anda sebenarnya, untuk Anda mengevaluasi diri Anda sendiri. Ini kan Anda kuliah kan tujuannya untuk jadi orang dewasa tuh ya. Tidak, kalau terus nanti orang dewasa dengan lulus S1 IP-nya 4 itu kan prosesnya. Hasil yang Anda inginkan tidak itu, tapi yang di depan jadi manusia dewasa dengan profil yang baik gitu ya. Nah, UTS ini sebenarnya adalah tahap untuk Anda merefleksi apakah cara belajar Anda selama ini sudah benar. Apakah apa ya? Kultur akademik Anda sudah benar. Lebih ke arah situ. Kalau hasilnya kecil atau rendah, nah Anda masih punya kesempatan untuk memperbaiki di setengah semester berikutnya. Berarti cara belajar saya ada yang belum tepat. Cara pemahaman saya ada yang belum pas. Nah, bagaimana supaya hal itu tidak terjadi lagi setelah UTS. Nah, itu bedanya manusia dengan kedelai. Keledai. Nah, tadi pagi saya juga ngomongin ini gitu ya. Nah, karena kalau Anda itu bisa berpikir, oh kalau saya belajarnya cuma mau waktu ujian ternyata hasilnya jelek. Ya berarti besok-besok ya jangan belajarnya hanya sebelum ujian. Ya sudah dicicil setiap kali pertemuan ada target. Ada item yang harus Anda pahami itu apa di setiap pertemuan. Itu gunanya RPS anak-anak. RPS itu tidak hanya pajangan. Dengan RPS sebenarnya mahasiswa itu bisa mengevaluasi dirinya sendiri apakah di setiap pertemuan pembelajaran itu sudah memahami target yang ditetapkan di RPS itu. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi kalau ujiannya Bu Evi itu Bu Evi tutup mata. Kalian mau open book mau enggak open book. Makanya sering saya tidak menulis sifat ujiannya itu apa. Khusus untuk keadaan online ya. Tapi kalau di kelas saya straight. Kalau memang close book ya close book. Kalau open book ya open book ya bejo-bejan. Kalau yang bawa bukunya banyak. Tapi biasanya jawabannya tidak ada di dalam buku itu. Kalau open book. Nah, kalau yang close book sampai menemukan Bu Evi kalian punya contekan, kita menerapkan aturan karena itu sama dengan mencuri. Nah, supaya Anda ingat mencuri itu tidak diperbolehkan dalam agama apapun, apalagi di perguruan tinggi yang Anda diharapkan menjadi orang yang bermoral dan beretitude yang baik, ya akan langsung diberi nilai E sama Bu Evi. Tidak perlu Anda menangis-nangis minta diganti atau sebagainya ya Anda harus menyadari itu salah dan silakan diulang di semester berikutnya. Bu Evi orangnya tidak ngecing gitu ya. Bu Evi lebih ke bagaimana proses Anda berubah. Ya kalau memang Anda pernah salah ya itu salah ya sudah. Tapi setelah itu Anda berubah menjadi lebih baik atau tidak. Nah itu yang lebih Ibu harapkan. Kalau tidak berubah, hukumannya lebih berat lagi. Tapi kalau Anda berubah, nah itu berbeda lagi ceritanya. Nah ini kita sharing-sharing kalau di kelasnya Bu Evi nanti kalau offline itu seperti apa. Kalau online Bu Evi terus terang tutup mata. Anda mau open gadget, mau open buku, terserah. Tapi Ibu mengharap kalian jujur mengerjakan sendiri. Karena ini nanti kembalinya untuk kalian, bukan untuk Bu Evi. Tidak ada keuntungannya Bu Evi satu kelas dapat A semua, tidak ada yang memuji, tidak ada yang menjadikan Ibu Evi pahlawan gitu ya. Oh, Bu Evi muridnya A semua, enggak ada. Kalau E semua juga tidak ada yang memarahi Bu Evi. Ada sih, kalian bisa komplain ke dekan kalau satu kelas dapat E ya. Nah, tapi kan pasti saya juga punya alasan. Misalnya, kenapa satu kelas itu saya kasih E misalnya. Dan saya tidak akan dipecat kalau alasan saya itu on the track gitu ya. Saya punya bukti, saya punya ini misalnya itu kondisi yang ekstrim ya Nana. Ini Bu Evi memang suka kadang ekstrim positif, ekstrim negatif. Nah, seperti itu. Jadi mahasiswa punya hak untuk komplain
ketidakpuasannya sampai ke tingkat dekanat gitu ya. Tapi kalian juga harus siap, kan dosen juga ya nggak orang bodoh ya, kami juga punya standar sesuai SOP yang diterapkan UM menurut pedoman pendidikan harus seperti apa dan sebagainya. Nah, jadi silakan saja. Mungkin komplain pertama akan ke dosennya. Saya sering kok, Bu, saya rasanya kok ujian itu mestinya dapat A, kok saya dapat B ya? Kenapa enggak saya share nilai satu kelas misalnya. Ini Mbak nilainya Anda, terus bagaimana? Mau banding atau seperti apa? Nah, terus biasanya ya mengundurkan diri dengan teratur gitu ya. Jadi karena rasanya dia benar semua, tapi jawabannya ternyata banyak yang error. Nah, seperti tapi enggak ada yang komplain itu kalau misalnya mestinya dapat C, tapi ya enggak ada. Misalnya dapat B lah, itu kadang-kadang ada. Dapat B, tapi karena hal-hal tertentu tuh biasanya tugasnya bagus semua. Terus apa? Nah, itu naik menjadi amin gitu ya. Jadi, loh kok nilai ujianku sebenarnya sama ya dengan itu dapat 7, tapi dia dapat B kok aku dapat amin. Nah, itu enggak ada yang protes kalau yang kayak gitu. Nah, ya seperti itu memang ada ya penilaian akhir tidak hanya dari ujian ya, anak-anak harus ingat itu dari tugas, dari keaktifan di kelas, dari kehadiran, jadi banyak parameter. Nah, ini Bu Evi perlu mengingatkan lagi karena Anda masih baru semester 2 akan cukup lama perjalanan di perguruan tinggi. Nah, kalau kalian tidak punya strategi yang tepat, strategi ini jangan konotasinya negatif ya, terus strategi bagaimana mencontek supaya tidak ditemukan dosennya. Ya, kadang-kadang mahasiswa yang punya ide gila karena saya juga pernah kuliah, jadi saya juga pernah berpikir seperti itu. Nah, tapi kembali lagi, sebenarnya kita kuliah mau untuk apa? Nah, kalau hanya untuk membuat dosa ya nggak usah kuliah deh, banyak jalan di luar sana untuk membuat dosa. Ngapain kalian bayar UKT mahal-mahal, orang tua kalian bekerja banting tulang, bekerja untuk membiayai Anda kuliah di sini, hanya untuk mendapatkan anaknya membuat dosa selama kuliah. Kan bukan itu yang kita harapkan. Ya, saya kira itu mungkin saya juga tidak lega kalau tidak memberi kalian kesempatan bertanya, walaupun ya saya ada juga setelah ini, tapi enggak apa-apa, mungkin satu pertanyaan sebelum UTS semester depan, UTS minggu depan. Silakan. Oke, sudah tidak ada yang bertanya kalau begitu ya? Ya, ada? Ini kok ada yang gemersek? Silakan, nggak apa-apa. Wes, nggak ada, bener ya? Ya sudah. Ya, kalau tidak ada, terima kasih Bu Ratna kehadirannya siang hari ini. Oke, Bu, sami-sami. Oke, menemani Bu Evi gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai setengah semester ini kalian tetap semangat untuk belajar di kelas mikro.